Terlihat Bapak. Teringat Bapak. Oke, oke, kita lanjutkan di GLM kita. Kalau pada pertemuan kemarin kita bicara mengenai distribusi normal multivariabel ya. Jadi GLM ini kan untuk menyelesaikan masalah data yang eh, besar gitu ya. Datanya besar gitu. Kemudian distribusinya tidak hanya dari satu satu sisi variabel ya. Jadi kalau katakanlah kita punya data X1, X2 sampai Xn itu, di mana X1 terdiri dari X11, X12, 13 sampai 1K. Gitu. Jadi data kita katakanlah lumayan besar. Nah, sekarang kalau kemarin kita melihat bagaimana kalau data itu berdistribusi normal. Sehingga karena variabel acaknya menjadi vektor acak, maka kita bicara variabel distribusi normal multivariat. Nah, sekarang hari ini kita akan bicara mengenai bentuk yang lain selain multivariat, yaitu bentuk kuadratik. Kemudian nanti juga ada kita bicara mengenai bentuk keluarga eksponensial. Jadi ada tiga eh, keluarga fungsi distribusi yang khusus untuk GLM ini kita bahas. Yang pertama multi normal multivariat, yang kedua bentuk kuadratik, nanti yang ketiga keluarga eksponensial. Nah, untuk bentuk kuadratik itu seperti apa sih? Kita berangkat dari pendefinisian dulu ya. Ya. Jadi katakanlah kita punya matrik A ukuran n kali n. Nah, ini kaitannya dengan eh, konstanta pada variabel acak. Oke, katakanlah A ini n kali n. Kemudian kita punya punya vektor acak yaitu Y1 sampai Yn. Nah, kemudian kita bentuk persamaan baru yaitu Y transpos AY. Jadi kalau Y transposnya kan satu kali N, satu kali N, terus kalikan A-nya N kali N, berarti satu kali N, kalikan N kali satu. Jadi Q ini ukurannya satu. Nah, Q ini kita sebut sebagai bentuk kuadratik ya. Q itu kita sebut sebagai bentuk kuadratik dalam Y, sedangkan A-nya kita sebut bentuk kuadratiknya. Jadi Q disebut kuadratik dalam Y, A-nya bentuk kuadratik. Nah, kalau kita uraikan, Y transpos AY ini kan menjadi uh, YI, AIJ, Y itu ya, sigma. Tuh. Nah, ini menjadi AIJ, YI, YJ. Nah, bentuk kuadratik Q atau Y transpos A ini kita sebut definite positif kalau Y transpos AY ini lebih besar dari nol untuk semua Y yang tidak nol. Nah, Y transpos AY tadi ukuran satu kali satu, ya, ini positif. Jadi bilangan real. Kalau dia positif, kita sebut definite positif. Tapi kalau dia non negatif, kita sebut sebagai semi definite positif. Contoh kalau misalkan ya, untuk contoh yang sederhana, kalau katakanlah saya punya matrik A 2 kali 2, kemudian Y-nya 2 kali satu, maka kita bisa tulis Y transpos AY itu menjadi 2Y1 kuadrat plus 2Y2 kuadrat min 2Y1Y2. Nah, ini kita lihat ya, kondisi
eh, matrik ini. Kalau Y1 kurang dari Y2, Y1 kurang dari Y2, maka Y1 Y2 kurang dari Y2 kuadrat. Sehingga 2Y1 kuadrat plus 2Y2 kuadrat min 2Y1 Y2 positif. Jadi, Ki definite positif. Kalau sekarang Y2-nya kurang dari Y1, maka saya peroleh 2Y1 kuadrat plus 2Y2 kuadrat dikurang 2Y1 Y2 juga positif. Berarti Ki definite positif. Ya, jadi untuk kondisi kalau salah satunya Y1 atau Y2-nya yang negatif, salah satunya negatif, maka Y1 kali Y2 kurang dari Y2 kuadrat atau Y1 kali Y2 kurang dari Y1 kuadrat. Kalau satunya negatif. Sehingga Ki itu juga definite positif. Dari ini, maka kita katakan Ki sebagai hasil kali dari Y transpos AY ini definite positif. Nah, kapan dia itu nol? Kalau 2Y1 kuadrat plus 2Y2 kuadrat min 2Y1 Y2 nol, itu kalau dipenuhi pada saat Y1 sama dengan Y2 nol. Ya. Nah, kalau Y1 sama dengan Y2 sama dengan nol, bagaimana? Maka kita lihat Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat min Y1 Y2, kita lihat diskriminannya. Kita lihat di persamaan kuadrat ya. B kuadrat min 4AC. Kita peroleh min 3Y kuadrat ini. Ini akan non negatif kalau Y2-nya nol. Maka kalau Y2 nol, Y1-nya nol. Sehingga Ki ini akan sama dengan nol jika dan hanya jika Y-nya nol. Nah, dari analisis ini kita simpulkan bahwa Ki merupakan matrik definite positif, bukan semi definite ya, positif, tapi betul-betul merupakan matrik definite positif. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Oke, kita mulai dengan teorema yang terkait dengan bentuk kuadrat ini. Nah, yang pertama, kalau kita punya matrik simetrik, ya, matrik simetrik. Matrik simetrik itu akan merupakan matrik definite positif jika dan hanya jika semua nilai eigennya positif. Jadi, A ini simetrik akan merupakan matrik definite positif kalau semua nilai eigennya positif. Untuk matrik yang sama akan merupakan matrik semi-definite positif kalau nilai eigennya non-negatif dan paling sedikit satu nilai eigennya nol. Jadi paling sedikit satu nilai eigennya nol. Kembali ke contoh yang tadi. Kalau saya punya A, ini 2 min 1 min 1 2. Yang tadi.
Maka kita cari nilai eigennya, A min lambda I determinan, itu kita peroleh lambda kuadrat min 4 lambda plus 3. Kalau ini saya sama dengan 0, sama dengan 0, maka saya peroleh lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Nah, dari teorema ini, kalau lambdanya itu positif, matrik simetrik A ini merupakan matrik definite positif. Nah, sekarang kalau kita kaitkan definite bentuk kuadratik ini dengan variabel acaknya. Kalau saya punya variabel acak Y1 sampai YN, atau kita punya vektor acak Y, kemudian dibentuk fungsi variabel acak yaitu Z yang merupakan fungsi dari Y. Jadi Z sama dengan FY. Maka kita bisa mencari derivatif dari Z terhadap Y1 sampai YN. DZ, DZ. Jadi kita ingat bentuk Yakobian. Nah, kalau ya, kalau Z kita ini merupakan Y kuadrat atau Y transpos Y, maka dz itu sama dengan 2Y. Karena Z merupakan kuadrat dari Y. Sekarang kalau Y itu bentuk kuadratik yang tadi, Y transpos AY, atau Ki ya, kalau tadi kita kan pakai istilahnya Ki. Nah, sekarang Ki kita ganti dengan Z. Jadi kalau Z itu Y transpos AY, maka derivatif dari Z terhadap Y sama dengan A ditambah A transpos Y. Ini ya, ini Anda turunkan terhadap Y, maka saya peroleh A ditambah A transpos Y. Nah, kalau ditambah, nih ya, kita tambah. Misalkan ekspektasi dari YI itu sama dengan mu I. Atau min dari populasinya mu I. Untuk I dari 1 sampai N. Maka EY itu akan sama dengan mu 1, mu 2 sampai mu N yang kita notasikan dengan mu. Nah, sama dengan pada variabel acak yang tunggal ya, sifat-sifatnya berlaku. Kalau A ini vektor konstan, maka ekspektasi dari A itu A. Kalau Y ini vektor acak, maka ekspektasi dari A transpos Y sama dengan A transpos ekspektasi dari Y. Kalau A ini matrik, maka ekspektasi dari AY sama dengan A ekspektasi dari Y. Kalau kita bentuk persamaan linier untuk A dan B matrik, Y dan Z variabel acak, maka ekspektasi dari A kali Y ditambah B kali Z, ini sama dengan, sama dengan A ekspektasi Y plus B ekspektasi Y. Ya, sama dengan variabel acak tunggal. Nah, sekarang kalau ditambahkan, tidak hanya ekspektasinya, tapi variansinya. Kalau variansi dari YI itu sigma I kuadrat, sedangkan kovarian dari YI YD sama dengan sigma IJ.
Tadi kita asumsikan ekspektasi dari Y sama dengan mu. Maka variansi dari Y itu sama dengan sigma N kali N. Sigma N kali N itu merupakan ekspektasi dari Y min U kali Y min U transpos atau ekspektasi dari Y min U kuadrat. Nah, di sini pada matrik kovarian ini, unsur-unsur pada diagonal utama dari sigma itu adalah sigma I kuadrat. Sedangkan unsur di luar diagonal utamanya adalah kovarian YI YJ atau sigma IJ. Sigma yang kita definisikan sebagai varian dari Y atau ekspektasi dari Y min U kali Y min U transpos, ini kita sebut sebagai matrik varian dan kovarian dari vektor acak Y. Sifat varian dari vektor acak Y itu mirip dengan varian kovarian pada variabel acak. Kalau A itu konstanta, maka varian dari A itu sama dengan A kuadrat atau A transpos A. Kalau A itu konstan, kemudian Y vektor acak, maka varian dari A transpos Y itu sama dengan A transpos sigma A atau sigma A kuadrat. Kalau A ini matrik N kali K, Y-nya vektor acak, maka varian dari AY sama dengan sigma, maaf, A sigma A transpos. Jadi mirip dengan variabel acak tunggal. Nah, untuk Anda coba buktikan kovarian dari AY BZ itu sama dengan A kovarian YZB transpos. Nah, kalau misalkan saya punya vektor acak Y1, Y2, sampai Y4 dengan varian dari YI sama dengan sigma kuadrat untuk diagonal utamanya. Sedangkan yang bukan diagonal utamanya 0. Maka matrik varian kovariannya berupa matrik ukuran 4 kali 4 dengan diagonal utamanya sigma kuadrat. Atau kita tulis sebagai sigma sama dengan sigma kuadrat I. Nah, sekarang kalau X-nya, ini bukan N kali 4 ya, N kali K ini. Kok 4 N kali K. Itu, kalau katakanlah matrik X ukuran N kali K, sedangkan rank dari matrik X ini penuh. Artinya semua baris pada matrik X yang bebas linier itu penuh. Ya. Nah, di sini kalau N-nya kurang dari K berarti rank-nya N, kalau K-nya kurang dari N berarti rank dari X-nya K. Nah, kalau X ini mempunyai rank penuh, maka X transpos X yang merupakan matrik ukuran N kali N, ini matrik non-singular.
X transpos X non singular, artinya investnya ada. Kalau investnya ada, maka matrik Y yang merupakan perkalian dari X transpos X invest kali X transpos Y, itu kalau kita uraikan, X transpos X invest itu kan menjadi X invest, X transpos invest kali X transpos kali Y itu sama dengan X invest Y, ya, mempunyai variansi. Apa variansinya? Variansi dari Y itu sama dengan sigma kuadrat kali X transpos X inverse. Ini bisa saya uraikan. Ini kan, aduh sorry, ini bisa ditulis sebagai X pangkat min 1 Y. Eh, Nah, sehingga dari kondisi ini saya punya teorema. Kalau Y ini vektor acak, yaitu Y1, Y2 sampai Yn, dengan rata-rata EY itu sama dengan mu, yaitu mu1, mu2 sampai mu n, sedangkan matrik varian kovarian dari var Y itu sigma. Katakanlah ada matrik A yang berukuran n kali n dan ranknya penuh. Maka ekspektasi dari Y transpos AY itu sama dengan trace dari A sigma ditambah mu transpos A mu. Ya, kemudian kalau untuk membuktikannya, ekspektasi dari Y transpos AY itu sama dengan ekspektasi dari sigma sigma AIJ YI YJ. Nah, ini kita peroleh sigma I sigma J AIJ kali sigma I plus mu I mu J. Nah, yang depan ini sama dengan trace A sigma, yang belakang mu transpos A mu. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ditanyakan. Belum ada, Kak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau distribusinya ini yang tidak terpusat, katakanlah C square, miring kiri atau miring kanan, misalkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau distribusinya tidak terpusat? Kalau Y ini vektor acak N kali 1, katakanlah berdistribusi normal standar. Jadi Y1 berdistribusi normal standar, Y2 normal standar sampai Yn normal standar, yaitu rata-ratanya 0, variansinya 1. Kalau saya bentuk transformasi baru, yaitu U, yang merupakan perkalian dari Y transpos Y,
Jadi U ini matrik ukuran N kali N. Eh, satu kali satu ya, sorry. Karena Y transpose itu satu kali N, satu kali N kali satu berarti U ini satu kali satu. Maka Y kuadrat atau Y transpose Y ini berdistribusi C kuadrat. Ya, karena ya jelas U Y transpose Y atau sigma Y I kuadrat dan kita punya di teorema pada awal ya ketika distribusi di pertemuan ketiga atau keempat itu ya kalau Y ini variabel acak tunggal maka berdistribusi normal standar maka Y kuadratnya berdistribusi I kuadrat. Nih. Nah, sedangkan fungsi pembangkit momennya ini. Nah, untuk membuktikannya, itu kita lihat fungsi pembangkit momennya. MUT, ekspektasi dari eksponensial T sigma YI kuadrat. Dilakukan, maka diperoleh ini. Nih, sehingga kita peroleh fungsi pembangkit momennya sama dengan satu min 2T pangkat min N per 2. Nah, ini merupakan fungsi bangkit momen dari C kuadrat dengan derajat kebebasan di sini M. Nah, dari tadi kalau Y ini berdistribusi normal standar, maka Y transpos Y atau Y kuadrat berdistribusi C kuadrat, maka tidak menimbulkan suatu permasalahan kalau kita mendefinisikan fungsi C kuadrat sebagai sigma dari ini ya. Ini fungsi distribusi C kuadrat. Nah, di sini parameter lambda sama dengan setengah mu transpos mu atau setengah mu kuadrat. Nah, Y yang saya definisikan dengan fungsi kepadatan seperti ini merupakan distribusi C kuadrat non-sentral dengan derajat kebebasan N dan parameter lambda, di mana lambda sama dengan setengah mu kuadrat atau setengah mu transpos mu. Kalau mu-nya 0 berarti lambdanya 0. Jadi kalau Y-nya bentuknya seperti ini, maka Y transpos Y ini merupakan fungsi distribusi C kuadrat terpusat atau C kuadrat sentral. Kalau Y-nya non-sentral, maka Y transposinya menjadi Y kuadrat sentral karena Y transpos Y ukurannya satu kali satu. Ya. Sementara kalau Y ini ukurannya N kali satu. Nah, terkait dengan teorema fungsi distribusi C kuadrat, baik sentral maupun non-sentral. Kalau U ini variabel acak berdistribusi C kuadrat non-sentral,
dengan derajat kebebasan n dan parameter lambda. Maka kita bisa mencari ekspektasi maupun variannya. Ya, ekspektasinya adalah n plus 2 lambda, sedangkan variannya 2 kali n plus 4 lambda. Kalau yang nomor satu ini katakanlah saya punya U1 dan U2, di mana U1 berdistribusi G kuadrat non-sentral, U2 juga G kuadrat non-sentral. Maka saya mempunyai U1 plus U2 berdistribusi kuadrat G kuadrat non-sentral dengan derajat kebebasan N1 plus N2 dan parameter lambda 1 plus lambda 2. Jadi, kombinasi linear dari fungsi distribusi G kuadrat non-sentral merupakan fungsi distribusi G kuadrat non-sentral. Tetapi kalau kita bentuk U ini sebagai Y transpos sigma inverse Y, kalau Y-nya berdistribusi, kalau kita punya Y ini vektor acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma besar, maka vektor acak U yang dibentuk dari Y transpos sigma inverse Y ini berdistribusi G kuadrat non-sentral dengan derajat kebebasan N dan parameter lambda sama dengan setengah mu transpos sigma inverse mu. Nah, untuk teorema yang satu dan kedua ini cuma mengambil ekspektasi. Sementara untuk bukti yang ketiga, sigma tadi merupakan matrik varian kovarian, maka sigma berorder n ini bisa saya tulis sebagai gamma kali gamma transpos kali gamma. Jadi sigma ini bisa saya tulis sebagai gamma kuadrat. Kemudian kita bentuk fungsi Z sebagai gamma transpos inverse kali Y. Idenya sama dengan teorema di atasnya tadi. Maka Z yang merupakan transformasi dari gamma transpos inverse Y merupakan vektor acak berdistribusi normal dengan rata-rata gamma transpos inverse mu variansinya IN. Ya. Sehingga U yang tadi merupakan Y transpos sigma inverse itu sama dengan Y transpos, gamma transpos gamma inverse Y itu sama dengan Y transpos Z. U sama dengan Y transpos Z, Z ini berdistribusi normal dengan rata-rata gamma transpos inverse mu IN, maka Y transpos Z berdistribusi C kuadrat non-sentral dengan derajat kebebasan N dan variansi lambda. Lambdanya sama dengan setengah mu transpos sigma inverse mu. Selanjutnya, kalau kita bentuk
transformasi baru dari distribusi G kuadrat non sentral. Kalau kita punya U1 maupun U2, di mana UI, I1, 2 itu berdistribusi normal. Bentar, ini apa salah? Oke, benar, sorry. Kalau kita punya U1 dan U2, variabel acak yang saling independen. U1-nya berdistribusi G kuadrat dengan derajat kebebasan N1 parameter lambda. Sedangkan U2 berdistribusi G kuadrat dengan derajat kebebasan N2 dengan parameter 0, variansinya 0. Maka kalau kita bentuk transformasi W sebagai U1 dibagi N1 per U2 dibagi N2. Atau U1 per N1 kali N1 kali N2 per U2. Ini berdistribusi F non sentral, yaitu dengan derajat kebebasan N1, N2 dengan parameter lambda. Ini sama dengan di pertemuan ketiga atau keempat ya, ketika kita punya fungsi distribusi G square, kita bentuk variabel acak baru sebagai pembagian dari dua fungsi distribusi G kuadrat, akan diperoleh fungsi distribusi F. Nah, fungsi distribusi F ini mempunyai derajat kebebasan N1 dan N2. Sedangkan kepadatannya ini. Nah, ini menulis ulang dari fungsi distribusi F. Kalau sekarang tidak berdistribusi T-square, tapi berdistribusi normal, gimana? Kalau Y, vektor acak Z itu berdistribusi normal standar. Sedangkan U itu berdistribusi G kuadrat dengan derajat kebebasan N parameter lambda sama dengan 0. Y, maka kalau dibentuk transformasi baru X sebagai pembagian dari Y dengan akar U per N, maka X ini berdistribusi student dengan derajat kebebasan N. Demikian juga kalau X ini didefinisikan sebagai Z ditambah suatu konstanta dibagi dengan akar dari U per N. Maka X ini berdistribusi student dengan derajat kebebasan N tetapi non-sentral. Ya, jadi kalau distribusi student sentral kita notasikan dengan T, N, kalau non-sentral P, N, delta. Apa yang saya tuliskan ini berasal dari teorema. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk kuadratik pada
fungsi distribusi normal. Kalau Y itu vektor acak berukuran N kali N. Sedangkan Y ini berdistribusi normal standar. Jadi 0, 1, Y2 0, 1 sampai YN 0, 1. Maka Q atau Y transpos AY ini berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan P dengan parameter lambda sama dengan 0. Hal ini terjadi kalau matrik idempoten dengan rank sama dengan P. Nah, untuk pembuktiannya, kalau A ini matrik idempoten dengan rank P, maka ada matrik ortogonal P ukuran N kali N, sehingga P transpos AP itu menjadi matrik partisi IP 0, 0. IP itu matrik identitas berorder sama dengan rank dari A, yaitu P. IP tadi, matrik IP, matrik dapat kita berpartisi menjadi P1 dan P2. Dari hasil partisi ini, kita definisikan variabel acak Z sebagai P transpos Y. P transpos Y. Dan Z ini saya partisi menjadi Y1, Y2. Maka Z1 ini yang merupakan P transpos 1Y ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi I atau Y1 berdistribusi normal standar. Sehingga Y ini tadi Y itu sama dengan PTY, ini akan saya peroleh Y transpos AY sama dengan Y1 transpos Y1 kali Y1 transpos Y1 atau Y1 transpos Y1 kuadrat yang merupakan fungsi distribusi G kuadrat sentral dengan derajat kebebasan P. Untuk bukti sebaliknya digunakan fungsi pembangkit momennya. Oke, ya. Jadi gunakan fungsi pembangkit momennya, kemudian lihat I transpos akinya. Oke, berikutnya, kalau Y ini vektor acak berupa Y1, Y2 sampai YN.
Y ini berdistribusi normal multivariat, yaitu N dengan rata-rata, mu, dan matrik varian kovariannya sigma. Kalau sigma ini mempunyai rank N sama dengan banyaknya vektor acak Y, maka transformasi baru yaitu U sebagai Y transpos AY atau AY kuadrat, itu ya, U sebagai Y transpos AY itu berdistribusi J kuadrat dengan derajat kebebasan P dengan parameter lambda, di mana lambdanya itu sama dengan setengah mu transpos A mu. Nah, kondisi ini terpenuhi dalam kondisi yang pertama bahwa A sigma maupun sigma A ini merupakan matrik idempoten. Ingat apa itu matrik idempoten? Sedangkan A sigma A itu sama dengan A merupakan matrik yang mempunyai rank P. Jadi, kalau kita punya vektor acak berdistribusi normal multivariat, maka saya bisa melakukan transformasi baru, yaitu Y transpos AY. A-nya ini matrik yang mempunyai rank N, maka Y transpos AY ini akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan P dan parameter lambda. Dari teorema ini ada tiga akibat. Tiga atau empat. Akibat yang pertama, kalau Y ini berdistribusi normal multivariat dengan matrik varian kovarian sigma definite positif. Sigmanya definite positif dengan rank N. Maka Y transpos AY ini akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan P dengan parameter lambda, di mana lambda sama dengan setengah C mu transpos A mu. Akibat yang kedua, kalau Y yang merupakan vektor acak berukuran N kali 1 ini berdistribusi normal multivariat, kemudian ada matrik V yang merupakan matrik definite positif berorde N kali N, maka transformasi baru Y transpos V inverse Y per sigma kuadrat merupakan fungsi distribusi G kuadrat sentral dengan derajat kebebasan N. Nah, sekarang kalau kita lihat teorema
Kalau Y-nya ini berdistribusi normal standar multivariat. Oh, Y berdistribusi normal standar multivariat, yaitu rata-ratanya nol dan variansi kovariannya sigma. Kalau rank dari sigma ini kurang dari N, kurang sama dengan N, maka agar Y transpos AY ini berdistribusi C kuadrat non sentral adalah sigma kali A sigma A min A sigma ini merupakan matriks nol. Oke, untuk bukti, kita mulai katakanlah Y itu berdistribusi normal standar. Maka bikin transformasi Z sebagai BY. Sedemikian sehingga Y transpos AY sama dengan Y transpos BT AB. Maka diperoleh sigma A sigma A sigma A atau sigma A sigma sama dengan nol. Ini dipindah sama dengan nol. Oke. Teorema. Kalau Y ini vektor acak berorder N kali satu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma. Maka sigma ini merupakan matriks definite positif yang berrank N. Akibatnya, kalau kita bentuk matriks Q, yaitu Y transpos AY, ini berdistribusi lambda WI, di mana WI kuadrat ini berdistribusi C kuadrat non sentral. Nah, untuk bukti yang barusan ini dengan melihat Y transpos AY itu sama dengan sigma lambda, di mana W ini berdistribusi normal dengan rata-rata gamma transpos gamma inverse mu I N. Ya, sehingga kalau W itu berdistribusi normal ini, maka tadi di teorema di atas tadi, W kuadratnya berdistribusi di kuadrat. Nah, terakhir, kalau Y ini merupakan vektor acak berorder N kali satu, berdistribusi normal standar. Jadi Y distribusi normal standar. Ingat, kalau Y kuadrat berdistribusi C kuadrat sentral. Ya, kalau Y normal standar, Y kuadrat C kuadrat sentral. Nah, sekarang kalau misalkan kita mempunyai matriks B ukuran Q kali N dan BY ukuran Q kali satu,
B dan BY ini independen, maka matriks Q yaitu Y transpos AY ini merupakan bentuk kuadratik atau definite positif kalau B kali A-nya nol. Untuk bukti Y transpos AY syaratnya adalah A-nya simetrik. Kalau A-nya simetrik, maka ada matriks ortogonal. Sorry, bentar. Ortogonal. Ada matriks ortogonal P sehingga A ini bisa dipartisi. Sehingga P transpos AP itu menjadi matriks D 0, 0, 0. D-nya matriks diagonal non singular. Dengan rank dari D itu sama dengan rank A sama dengan P. Kalau B kali A sama dengan nol, maka B kali P kali P transpos AP itu juga nol. Karena P kali P transpos sama dengan P kuadrat, ini ortogonal, identitas berarti BAP. BA-nya nol, 0 kali P, nol. Ya. Lihat dari P kali P transpos AP itu sama dengan matriks C1, C12, C21, C22, C22, sorry. Itu sama dengan nol. Nah, kalau Z ini matriks P transpos kali Y, maka Z ini berdistribusi normal dengan rata-rata gamma variansinya I karena Y-nya berdistribusi normal. Di sini gamma itu sama dengan B transpos Y. Kalau begitu, Y transpos AY ini sama dengan sigma, katakanlah matriks D kali Z1 kuadrat. Ini. Sehingga diperoleh ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau enggak, tugas. Jadi ada dua tugas ya. Tugas yang pertama tadi sama tugas yang kedua. Kalau Anda punya Y vektor acak, Y1, Y2, Y3, dengan rata-rata dari Y1 1, rata-rata dari Y2 3, rata-rata dari Y3 sama dengan 2. Sedangkan matriks varian kovariannya itu 200, 020, 002. Carilah variansi Y maupun ekspektasi dari bentuk kuadrat Y. Oke, saya kira itu aja. Ya, saya cukupkan sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukupkan sekian.
Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.